Pemirsa, Polres Kebumen berhasil mengamankan 2 pelaku kasus pembuangan bayi di saluran irigasi Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kebumen beberapa waktu lalu. Kedua pelaku merupakan ibu dan ayah kandung dari bayi malang tersebut. Sebelumnya, penemuan bayi oleh warga di saluran irigasi beberapa waktu lalu sempat gegerkan warga Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kebumen. Dari hasil penyelidikan polisi, bayi tersebut dibuang oleh ibu kandungnya sendiri, DN 23 tahun, warga Desa Kuarisan, Kecamatan Kutowinangun. Bayi malang itu merupakan hasil hubungan gelap dengan rekan kerjanya di sebuah rumah sakit swasta, inisial SM, 30 tahun, warga Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan. Wakapolres Kebumen Kompol Edi Wibowo menjelaskan, bayi tersebut telah direncanakan dibunuh sejak dalam kandungan. Tersangka SM sempat menyuruh DN untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum obat. Namun janin tetap hidup di dalam rahim hingga sempat dilahirkan dalam keadaan hidup oleh ibunya. Setelah lahir, bayi dibunuh sesaat dilahirkan, lalu dibuang ke saluran irigasi. Kepada polisi, tersangka DN mengaku telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan SM yang ternyata sudah berkeluarga. Tersangka DN dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sub pasal 342 KUHP, pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sedangkan tersangka SM dijerat dengan pasal 194 Junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Junto pasal 53 ayat 1 KUHP, pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Enggak. Terus apa? Pengennya apa? Menebusnya apa dengan penyesalan itu? Tim Polres Kebumen telah berhasil mengungkap 2 kasus pembunuhan bayi anak kandungnya sendiri. Yang pertama, terjadi TKP Ambal dan terjadi pembunuhannya di TKP Kutowinangun yang dilakukan oleh seorang wanita. Bayi tersebut dari hasil hubungan gelap dengan tersangka SM. Kejadian ini diawali dengan adanya hubungan gelap tersangka SM yang telah memiliki keluarga ataupun istri. Kemudian dalam menjalin kasus permasalahan asmaranya, ternyata juga terungkap bahwa Mawar telah hamil dan diminta untuk melakukan aborsi. Tersangka SM telah memberikan beberapa obat untuk menggugurkan dari kandungan tersangka Mawar, namun akhirnya tidak berkehendak, Allah tidak berkehendak, bayi tersebut masih bertahan dan sampai dengan usia kehamilan 9 bulan dilahirkan oleh Mawar dan terjadilah kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Itu terjadi di kamar di rumah daripada tersangka Mawar, dan setelah melakukan pembunuhan dengan modus membungkam ataupun memasukkan remasan kertas ke dalam mulut bayi sehingga tidak bisa bernafas dan meninggal. Setelah meninggal, untuk janin atau mayatnya dibuang di suatu tempat irigasi. Alhamdulillah kasus ini bisa diungkap dan diruntun untuk rangkaian pelaku-pelakunya. Telah dilaksanakan proses penyidikan terhadap 2 tersangka tersebut. Berhubungan sama itu tersangka yang perempuan sudah berapa tahun jenengan menjalin? 3 tahun. 3 tahun ya. Jenengan sudah menikah? Sudah. Kalau berhubungan di mana, Pak? Kadang di rumahnya. Di rumahnya? Iya. Di rumah, kadang juga di tempat kerja. Di tempat kerja berarti di rumah sakit gitu ya? Iya. Nggak ada teman yang melihat? Nggak ada. Gitu. Nah, kenapa pada saat mau menggugurkan itu saran dari jenengan apa dari Mbak E? Saran dari saya. Gimana? Jenengan menyarankannya bagaimana? Dicoba untuk menggugurkan dengan membeli obat.
Membeli obat. Iya, Oh, berarti di rumah sendiri gitu ya? iya, Enggak bantuan dokter atau tenaga medis enggak ya? enggak ada. Jenengan kerja di mana? Di sebuah rumah sakit. Ya. Jenengan menggugurkan bayi berapa kali? Mbak? Satu kali ini. Sama pacar yang itu. Oh. Kenapa digugurkan? Kenapa? Hubungan gelap, dia sudah punya istri, jadi saya dia digugurkan aja. Oh, hubungan gelap, dia sudah punya istri. Tapi rencana jenengan mau dinikahi apa enggak? Tapi tahu jenengan kalau enggak mau dinikahi tahu ya? Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.